Halo, kembali lagi di YouTube saya. Pada video kali ini akan membahas tentang tugas UTS organisasi dan arsitektur komputer saya dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Pada pertemuan 1 membahas tentang pengenalan arsitektur komputer. Pada pertemuan 2 membahas tentang arsitektur CPU dan set instruksi. Pada pertemuan 3 membahas tentang aritmatika komputer. Pada pertemuan 4 membahas tentang desain prosesor dan pad data. Pada pertemuan 5 membahas tentang mengenal memori. Pada pertemuan 6 membahas tentang desain memori utama semikonduktor. Pada pertemuan 7 membahas tentang teknik manajemen memori. Langsung saja kita bahas. Sebelumnya, apa sih komputer itu? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Setelah kita tahu arti komputer, selanjutnya akan membahas tentang sejarah komputer. Pada generasi pertama pada sejarah komputer terjadi pada tahun 1946 sampai 1959. Pada generasi awal ini, mesin komputer masih berukuran besar dan memiliki elektronik numerical integrator and kalkulator. Komputer generasi pertama ini memang menyita banyak ruang karena peralatannya yang besar. Generasi kedua pun hadir pada tahun-tahun 1959 sampai tahun 1964, di mana dalam hal ini terdapat perubahan serta perkembangan yang signifikan dari komputer. Meskipun dalam bentuk fisiknya belum bisa dibilang minimalis, namun pada generasi kedua ini telah didukung oleh beberapa program yang lebih mudah untuk dioperasikan. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970-an, dalam generasi ini komputer telah menunjukkan perkembangan dan perubahan. Ciri dari komputer generasi ketiga ini memiliki teknologi integrated circuit yang dapat digunakan hingga sekarang. Generasi keempat pada tahun 1979 sampai dengan 2000-an, pada generasi ini prosesor mikro mulai diperkenalkan, saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer (PC) mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Generasi kelima di mana semua sistem serta program dikembangkan lebih baik lagi, atau bisa dikatakan gabungan dari beberapa generasi dan dibuat berdasarkan teknologi kecerdasan buatan, dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur komputer. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan struktur komputer. Selanjutnya membahas struktur. Strukturnya yaitu 1. Input device. Alat masukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer, seperti keyboard dan mouse. 2. Output device. Alat keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluarannya dapat berupa hard copy ke kertas, soft copy ke monitor, ataupun berupa suara. Contoh printer, monitor, dan speaker. 3. I/O input-output ports digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. 4. CPU, Central Processing Unit, merupakan otak sistem komputer, dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolah data, dan CU, Control Unit, sebagai pengontrol kerja komputer. 5. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM, Random Access Memory, yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan ROM, Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. 6. Database adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer.
Sifatnya bidirectional. Artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui database ini. Database biasanya terdiri atas 8, 16,32, atau 64 jalur paralel. 7. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. 8. Kontrol bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Terdiri atas 4-10 jalur paralel. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan 1 yang membahas tentang arsitektur komputer. Apa sih arsitektur komputer itu? Tanda tanya. Tanda tanya. Pertama kita akan membahas pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai cara interkoneksi komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Arsitektur komputer mempelajari atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme input atau output. Arsitektur komputer ini paling tidak mengandung 3 subkategori. 1. Set instruksi ISA. 2. Arsitektur mikro dari ISA. Dan 3. Sistem desain dari seluruh komponen dalam perangkat keras komputer ini. Selanjutnya pengertian organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Biasanya mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen-komponen sistem komputer. Contoh aspeknya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal kontrol. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contoh, sinyal kontrol, interface, teknologi memori. Apa yang membedakan arsitektur komputer dan organisasi komputer? Menurut saya perbedaan utama antara organisasi komputer dan arsitektur komputer adalah organisasi komputer adalah kumpulan unit operasional pada komputer yang telah melakukan kerja sama untuk mencapai satu tujuan, sedangkan arsitektur komputer itu lebih ke sebuah teknik yang diterapkan suatu organisasi komputer dalam melakukan perancangan agar dapat berjalan. Contoh dari organisasi komputer adalah perangkat antarmuka, teknologi hardware, dan sinyal kontrol. Sedangkan arsitektur komputer adalah aritmatika yang digunakan, mekanisme I/O, input-output, dan teknik pengamatannya. Selanjutnya kita akan membahas pertemuan kedua yaitu arsitektur CPU dan set instruksinya. Apa sih arsitektur CPU dan set instruksinya? Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. CPU coba perhatikan gambar. Di bawah ini gambar tersebut merupakan gambar CPU dan komponen yang ada di CPU. Central Processing Unit atau disingkat dengan CPU adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. CPU juga melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input-output I/O dasar yang ditentukan oleh instruksi dalam program. A. Komponen utama CPU adalah 1. Algoritma dan logik unit ALU. 2. Kontrol unit. 3. Register. 4. CPU interconnections. B. Komponen internal CPU yaitu ALU, unit kontrol dan register. C. Komponen eksternal CPU. Sistem lainnya seperti memori utama, piranti input-output, algoritma dan logik unit ALU, bertugas membentuk fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut sebagai bahasa mesin karena bagian ini mengerjakan instruksi
instruksi bahasa mesin yang diberikan kepada ALU. Kontrol unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya, termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dan menentukan jenis instruksi tersebut. Registers berfungsi sebagai media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara. Biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah maupun data untuk pengolahan data selanjutnya. CPU interconnections merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus eksternal CPU. Selanjutnya fungsi CPU. Menjalankan program. Program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi fetch dan operasi pelaksanaan instruksi execute. Siklus instruksi. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan gambar siklus instruksinya. Selanjutnya membahas tugas CPU, yaitu fetch instructions artinya membaca instruksi. Interpret instructions artinya menerjemahkan instruksi. Fetch data artinya membaca data. Process data artinya memproses data. Write data artinya menulis data. Selanjutnya membahas tentang set instruksinya. Data processing. Arithmetic and logic instructions. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi, hasil pengolahan, sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Data storage. Memory instructions. Sering disebut sebagai memori komputer. Merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Kontrol. Test and brain instructions. Unit kendali, bahasa Inggris. Kontrol unit, CU, adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU Arithmetic Logical Unit di dalam CPU tersebut. Output dari CU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Data movement. IO, input output instructions. Proses data movement ini adalah memindahkan, dapat dikatakan membackup juga, data dari database yang berupa data, indeks, grand, SEMA, dan lain ke tempat baru. Selanjutnya kita akan membahas pertemuan ketiga, yaitu aritmatika komputer. Apa itu aritmatika komputer? Tanda tanya. Pertama kita akan membahas tentang pengertian aritmatika komputer. Coba perhatikan gambar. Di bawah ini gambar tersebut merupakan gambar ARITHMETICNLOGIC unit atau bisa disingkat dengan ALU. Dan gambar diagram penyusun CPU dengan ALU. ARITHMETICNLOGIC unit atau bisa disingkat dengan ALU adalah komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logika terhadap data. Semua elemen lain sistem komputer kontrol unit, register, memori, IO, berfungsi untuk membawa data ke ALU untuk selanjutnya diproses dan kemudian mengambil kembali hasilnya. Sebuah ALU dan semua komponen elektronik di komputer didasarkan pada penggunaan perangkat logika digital sederhana yang dapat menyimpan digit biner dan melakukan operasi logika boolean sederhana. Hubungan interkoneksi ALU. Data diberikan ke ALU dalam register, dan hasil operasi disimpan dalam register-register. Register-register ini adalah lokasi penyimpanan sementara dalam prosesor yang dihubungkan oleh jalur sinyal ke ALU. ALU juga dapat mengatur flag sebagai hasil dari operasi. Misalnya, flag overflow di set sama dengan 1 jika hasil perhitungan yang melebihi panjang dari register
Nilai-nilai flag juga disimpan dalam register dalam unit kontrol prosesor. Kontrol unit memberikan sinyal yang mengontrol pengoperasian ALU dan pergerakan data ke dalam dan keluar dari ALU. Selanjutnya kita akan membahas tentang konversi bilangan. Konversi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Sistem bilangan terdiri dari 4 bilangan yaitu bilangan desimal, biner, oktal dan heksadesimal. Desimal basis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan 10 macam simbol bilangan yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Biner basis 2 adalah sistem bilangan yang terdiri dari dua simbol yaitu 0 dan 1. Oktal basis 8 adalah sistem bilangan yang terdiri dari 8 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Heksadesimal basis 16 heksa berarti 6 dan desimal berarti 10 adalah sistem bilangan yang terdiri 16 simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, 10. B, 11C, 12D, 13E, 14 dan F, 15. Pada sistem bilangan heksadesimal memuat dua unsur yaitu angka dan huruf. Huruf A mewakili angka 10, B mewakili angka 11 dan seterusnya hingga F mewakili angka 15. Selanjutnya, komponen. Komponen aritmatika biner. Komponen aritmatika biner. 1. Get. 2. Flip, flop. 3. Register. 4. Counter. 5. Multiplexer. 6. Decoder. 7. Encoder. Selanjutnya merepresentasikan data. Program bahasa mesin dapat bekerja dengan 1. Data numerik berupa bilangan desimal atau bilangan biner. 2. Data non-numerik berupa data karakter, data alamat dan data logika. Selanjutnya membahas tentang jenis aritmatika. 1. Aritmatika biner. Titik, tetap fixed point. Titik mengambang. Kelebihan dan kekurangan. Titik 2. Kelebihannya rentangan bilangan lebih luas. Kekurangannya kompleks dan mahal. 2. Aritmatika desimal. Bilangan desimal direpresentasikan dalam bentuk BCD, binary coded decimal. Kelemahan. Yang pertama hardware. Aritmatika desimal kompleks dan mahal. Yang kedua sistem BCD tidak efisien karena membesar penggunaan memori dan register. Selanjutnya membahas tentang aritmatika bilangan desimal. Perhatikan contoh gambar di bawah ini. 1. Konversi dari bilangan desimal ke biner yaitu dibagi dengan 2 kemudian diambil sisanya. Contoh, pada gambar berikut. 2. Konversi dari bilangan desimal ke oktal yaitu dengan cara membagi dengan 8 kemudian diambil sisa pembagiannya. Contoh perhatikan gambar di bawah ini. 3. Konversi dari bilangan desimal ke heksadesimal yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16 kemudian diambil sisa pembagiannya. Contohnya ada di bawah ini. Selanjutnya kita akan membahas pertemuan keempat yaitu desain prosesor dan pad data. Apa itu desain prosesor dan pad data? Tanda tanya, desain prosesor. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan contoh desain prosesor. Sejarah singkat prosesor. Prosesor diawali pada tahun 1971 di mana Intel mengeluarkan prosesor pertamanya yang dipakai pada mesin perhitungan Buscom. Prosesor ini dinamakan microprosesor 4004. Chip Intel 4004. Ini mengawali perkembangan CPU dengan mempelopori peletakan seluruh komponen mesin hitung dalam satu IC. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor yang lain asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. IC yaitu suatu komponen dasar terdiri dari resistor, transistor dan sebagainya. IC juga suatu komponen yang dipergunakan sebagai otak perangkat-perangkat elektronika. Pada unit komputer, IC yang dipakai adalah microprosesor.
Kita ambil salah satu contoh yaitu Intel Pentium 4 mempunyai frekuensi 1,8 triliun getar per detik. Intel Pentium 4 di dalamnya terdiri dari 16 juta transistor, belum termasuk komponen lain. Fabrikasi pembuatan mikroprosesor ini adalah 60 nanometer. Dulu waktu pertengahan abad 20 fabrikasi dari prosesor ini menggunakan semikonduktor yang menunjukkan bahwa alat ini bisa melakukan fungsi seperti dalam tabung vakum. Prosesor dapat diartikan sebagai otak komputer. Prosesor pada umumnya sering disebut juga dengan CPU, Central Processing Unit, adalah suatu chip yang berupa IC, Integrated Circuit, yang mengontrol keseluruhan sistem komputer khususnya dalam menjalankan instruksi, pengolah dan digunakan sebagai pusat maupun otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan serta menjalankan tugas input dan output. Ada 3 bagian penting prosesor yaitu 1. Arithmetic Logical Unit ALU. Melakukan semua perhitungan aritmatika, matematika, yang terjadi sesuai dengan instruksi program. 2. Control Unit CU. Pengatur lalu lintas data seperti input dan output. 3. Memory Unit MU. Alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi. Selanjutnya membahas tentang proses desain prosesor. 1. Mengerti dengan baik setiap instruksi. 2. Menetapkan sumber daya hardware yang dihubungkan register, flag, stack, del. 3. Menerjemahkan setiap instruksi. 4. Menganalisa sirkuit data path. 5. Mengaktifkan titik-titik kontrol. Selanjutnya membahas tentang tipe. Tipe prosesor. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan tipe prosesor. Ada 4 tipe. Tipe prosesor yaitu 1. Uniprosesor. 2. Multiprosesor. 3. Array prosesor. 4. Network prosesor. Prosesor jaringan. Yang pertama, uniprosesor. Sebuah sistem prosesor tunggal didefinisikan sebagai sistem komputer yang memiliki unit pemrosesan sentral tunggal yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas komputer. Karena semakin lebih modern software mampu memanfaatkan arsitektur multiprocessing, seperti SMP dan MPP, yang uniprosesor. Istilah itu digunakan untuk membedakan kelas komputer di mana semua tugas pengolahan berbagi satu CPU. Sebagian besar komputer desktop sekarang dikirimkan dengan arsitektur multiprocessing, sebuah jenis arsitektur yang didasarkan pada unit komputasi tunggal. Semua operasi penambahan, perkalian, del, yang dilakukan secara berurutan pada unit. Yang kedua, multiprosesor. Multiprocessing adalah penggunaan 2 atau lebih Central Processing Unit CPU dalam satu sistem komputer. Istilah ini juga mengacu pada kemampuan sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor atau kemampuan untuk mengalokasikan tugas antara mereka. Ada banyak variasi pada tema dasar ini, dan definisi multiprocessing dapat bervariasi dengan konteks. Kebanyakan sebagai fungsi dari seberapa CPU didefinisikan, multiple core pada satu cetakan, beberapa cetakan dalam satu paket, beberapa paket dalam satu unit sistem, del. Dalam artian lain, multiprosesor adalah sistem komputer yang memiliki 2 atau lebih unit pengolahan, beberapa prosesor, masing-masing memori utama berbagi dan periferal, untuk secara bersamaan memproses program. Yang ketiga, array prosesor. Dalam komputasi, prosesor vektor atau prosesor array adalah Central Processing Unit CPU, yang mengimplementasikan set instruksi yang berisi instruksi yang beroperasi pada satu dimensi array data yang disebut vektor, dibandingkan dengan prosesor skalar, yang petunjuk beroperasi pada item data tunggal. Prosesor vektor dapat sangat meningkatkan kinerja pada beban kerja tertentu, simulasi terutama numerik dan tugas-tugas serupa. Mesin vektor muncul pada awal tahun 1970 dan mendominasi desain superkomputer melalui 1970 ke tahun 1990-an, terutama berbagai platform Cray. Jatuhnya cepat dalam rasio harga untuk kinerja desain mikroprosesor konvensional menyebabkan kematian vektor superkomputer. Yang keempat, network prosesor. Prosesor jaringan. Sebuah prosesor jaringan adalah sirkuit terpadu yang memiliki set fitur khusus ditujukan pada domain aplikasi jaringan. Prosesor jaringan biasanya perangkat software diprogram dan akan memiliki karakteristik generik mirip dengan unit pengolahan pusat tujuan umum yang biasa digunakan dalam berbagai jenis peralatan dan produk.
Selanjutnya akan membahas tentang langkah desain prosesor. 1. Mendeskripsikan RTN. Pada tahap ini setiap instruction set didefinisikan secara jelas dengan menggunakan register transfer notation. 2. Menentukan data path. Koleksi kumpulan register tambahan dan register penghubung yang diperlukan dalam proses pengeksekusian suatu instruksi, yang termasuk dalam instruction set, secara keseluruhan. 3. Membuat kontrol unit. Membuat kontrol unit yang akan menghasilkan dan mengatur sinyal kontrol dalam urutan yang tepat sehingga langkah dalam urutan proses pengeksekusian instruksi dapat berlangsung. Selanjutnya membahas tentang bagian penting prosesor, yaitu ada 3 bagian penting prosesor yaitu Arithmetic Logical Unit ALU, Control Unit CU, Memory Unit MU. Level-level desain prosesor. Ada 4 level sudut pandang prosesor, terdiri dari pertama level sistem, eksekusi program pemrosesan data, penyimpanan data dan pergerakan data, dan antarmuka dengan subsistem lain, memori utama, memori cache, pengontrol I/O. Kedua level arsitektur instruksi. Set instruksi berupa program counter, stack struktur data, DL. Ketiga level transfer register. Modul-modul digital, register, adder, counter, multiplexer, decoder. Keempat level gerbang, gate level, sirkuit hardware. Selanjutnya membahas tentang fungsi prosesor. Berikut ini terdapat beberapa fungsi dari prosesor, terdiri atas. Pertama, menjalankan pemrosesan informasi pada komputer. Fungsi pertama dari sebuah prosesor adalah menjalankan pemrosesan informasi pada sebuah komputer. Kedua, mengintegrasikan keseluruhan komponen internal komputer agar dapat saling bekerja sama. Fungsi berikutnya dari sebuah prosesor adalah untuk mengintegrasikan keseluruhan komponen internal yang ada di dalam komputer. Ketiga, mencegah terjadinya overlapping tugas pada tiap komponen komputer. Sebagai otak komputer, maka prosesor juga memiliki fungsi dan juga tugas penting lainnya, yaitu mencegah agar tidak terjadi overlapping pada setiap komponen komputer. Keempat, menjaga performa dari sebuah komputer. Kelima, mengolah perhitungan algoritma dalam menjalankan perintah yang diberikan. Keenam, menjaga stabilitas dari setiap komponen komputer. Selanjutnya membahas tentang tujuan desain prosesor. Untuk mempertemukan kebutuhan set instruksi. Hal ini melibatkan hardware yang tepat agar semua makro operasi dieksekusi secara akurat seperti pada setiap persyaratan instruksi. Desainer harus mempertimbangkan faktor lainnya yang bertanggung jawab sukses atau gagalnya prosesor di pasar komersial. Desain prosesor adalah tugas rekayasa desain untuk membuat prosesor, komponen kunci dari perangkat keras komputer. Ini adalah subbidang teknik komputer desain, pengembangan dan implementasi, dan teknik elektronik fabrikasi. Proses desain melibatkan pemilihan set instruksi dan paradigma eksekusi tertentu, misalnya VLIW atau RISC, dan menghasilkan mikroarsitektur, yang mungkin dijelaskan dalam misalnya VHDL dan Verilog. Untuk mikroprosesor desain, deskripsi ini kemudian dibuat menggunakan beberapa dari berbagai proses fabrikasi perangkat semikonduktor, menghasilkan cetakan yang diikat ke pembawa chip. Pembawa chip ini kemudian disolder ke, atau dimasukkan ke dalam soket pada papan sirkuit tercetak PCB. Mode operasi prosesor apapun adalah eksekusi daftar instruksi. Instruksi biasanya mencakup instruksi untuk menghitung atau memanipulasi nilai data menggunakan register, mengubah atau mengambil nilai dalam memori baca tulis, melakukan tes relasional antara nilai data dan untuk mengontrol aliran program. Selanjutnya membahas tentang macam prosesor. Ada 4 macam prosesor yang saya ambil yaitu. Yang pertama, prosesor Intel, contohnya 4004 mikroprosesor, 8008 microprosesor, Intel Quad-Core Xeon 2006, Intel Core i7, i5 dan i3. Yang kedua, prosesor AMD Athlon 2X 2240 dengan spek 2,8 GHz, 2 kali 1024 kilobita. AMD Phenom 2X 61090 TBK dengan spek 3,2 GHz, 6X 512,6 kilobita. AMD Phenom 2X 61100 TBK dengan spek 3,3 GHz,
6x512,6 kilobita. Yang ketiga prosesor Cirix VIA, Cirix Fastmath, Cirix 486 SLC dan Cirix 486 DLC. VIA Nano tanda merek dagang prosesor. VIA Nano tanda merek dagang X2 prosesor. Yang keempat prosesor Apple, Apple I, Apple II, Apple SOS, Apple Produce, Macintosh. Selanjutnya membahas tentang path data. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan data path. Pengertian data path atau alur data merupakan sekumpulan register, yaitu register tambahan dan register penghubung. Kumpulan register ini berfungsi sebagai jalan dalam proses eksekusi suatu instruksi. Data path terdiri dari beberapa blok fungsional. Beberapa contoh yaitu data path untuk instruksi HALT, instruksi NOOP, instruksi jump, instruksi load dan store. Data path berfungsi sebagai register tambahan dan register penghubung yang diperlukan dalam proses pengeksekusian suatu instruksi, yang termasuk dalam instruction set. Dalam prosesor komputer, data path sering terdiri dari blok fungsional berikut, atau beberapa variasi lainnya. 1. Register instruksi menyimpan instruksi saat akan dieksekusi. Program counter PC menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. 2. Memory Address Register, MAR, adalah register yang menyimpan alamat memori dari mana data akan diambil ke CPU atau alamat untuk data yang akan dikirim dan disimpan. 3. Memory Data Register, MDR, adalah daftar dari unit kontrol komputer yang berisi data yang akan disimpan dalam penyimpanan komputer, misalnya RAM, atau data setelah mengambil dari penyimpanan komputer. Selanjutnya membahas pertemuan kelima dan keenam, yaitu tentang memori dan desain memori utama semikonduktor. Apa sih memori itu? Tanda tanya. Tanda tanya. Apa itu desain memori utama semikonduktor? Tanda tanya. Tanda tanya. Memori adalah tempat menyimpan data selama dan sebelum data diproses ke data. Memori merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan di dalam memori fisik. Memori. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan contoh gambar memori. Lokasi memori. Ada 3 lokasi keberadaan memori di dalam sistem komputer, yaitu memori lokal, memori internal, memori eksternal. 1. Memori lokal. Memori ini built-in berada dalam CPU, mikroprosesor. Memori ini diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Memori ini disebut register. 2. Memori internal. Berada di luar CPU tetapi bersifat internal terhadap sistem komputer. Diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi operasi program, sehingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor CPU tanpa modul perantara. Memori internal sering juga disebut sebagai memori primer atau memori utama. Memori internal B biasanya menggunakan media RAM. 3. Memori eksternal. Bersifat eksternal terhadap sistem komputer dan tentu saja berada di luar CPU. Diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen. Tidak diperlukan di dalam proses eksekusi sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh prosesor CPU. Untuk akses memori eksternal ini oleh CPU harus melalui pengontrol modul I/O. Memori eksternal sering juga disebut sebagai memori sekunder. Memori ini terdiri atas perangkat storage peripheral seperti disk, pita magnetik, DL. Metode akses memori. Terdapat 4 jenis pengaksesan satuan data yaitu 1. Sequential. 2. Akses direct. 3. Akses random access. 4. Associative access. Sequential access. Memori diorganisasikan menjadi unit-unit data, yang disebut record. Akses dibuat dalam bentuk urutan linier yang spesifik. Informasi pengalamatan dipakai untuk memisahkan rekod-rekod dan untuk membantu proses pencarian. Mekanisme baca tulis digunakan secara bersama, shared read-write mechanism, dengan C. Arah berjalan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan rekod. Waktu akses rekod sangat bervariasi. Contoh sequential access adalah akses pada pita magnetik. Direct access. Seperti sequential access, direct access juga menggunakan shared read-write mechanism. Tetapi setiap blok dan rekod memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik.
Akses dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum, general vicinity, untuk mencapai lokasi akhir. Waktu aksesnya bervariasi. Contoh D. Direct akses adalah akses pada disk. Random akses. Setiap lokasi dapat dipilih secara random dan diakses serta diamati secara langsung. Waktu untuk mengakses lokasi tertentu tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. Contoh random akses adalah sistem memori utama. Asosiatif akses. Setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya. Seperti pada RAM, setiap lokasi memiliki mekanisme pengalamatannya sendiri. Waktu pencariannya tidak bergantung secara konstan terhadap lokasi atau pola akses sebelumnya. Contoh asosiatif akses adalah memory cache. Memori juga digunakan untuk penyimpanan informasi. Informasi berupa program instruksi dan operan, kontrol parameter dalam memilih sebuah memori. Kapasitas. Memori sebagai unit penyimpanan yang terdiri dari alamat dan panjang word bit. Kecepatan. Kecepatan operasi baca. Dekode penerjemahan, yang terdiri dari waktu akses dan pemulihan waktu, recovery time, bandwidth. Kecepatan transfer data memori yang dinyatakan dalam jumlah byte per detik latensi. Waktu yang digunakan untuk mengakses lokasi, word, yang pertama dalam suatu rangkaian lokasi, blok lokasi, seperti hard disk. Memori yang dapat menyimpan 32 word. Berarti memori memiliki 32 lokasi penyimpanan berupa alamat-alamat biner 32 macam mulai dari sampai 0 sampai 31 dalam desimal. Secara umum masukan alamat N diperlukan untuk memori yang mempunyai kapasitas 2 pangkat N. Contoh, sebuah memori mempunyai kapasitas 4kx8. Berapa saluran alamat yang dimiliki? Jawab, memori. 4K sama dengan 4 kali 1024 sama dengan 4096 watt ukuran watt. 8 bit 4096 sama dengan 2EXPONENT12 maka saluran alamat terdapat 12 bit yang dapat mengalamati salah satu lokasi dari 4096 lokasi. Kinerja memori. Ada 3 buah parameter untuk kinerja sistem memori, yaitu 1. Waktu akses access time. A. Bagi RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. B. Bagi non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. 2. Waktu siklus cycle time. Waktu siklus adalah waktu akses ditambah dengan waktu transien hingga sinyal hilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Selanjutnya membahas tentang 5 peran memori dalam CPU. REGISTER internal. Peran yang sangat terbatas dalam penyimpanan informasi sementara ketika program berjalan. Mempunyai waktu akses yang sangat singkat hanya DPT diakses oleh CPU sedangkan yang lain dapat juga diakses oleh program. Memori utama. CPU mengambil fetch instruksi ketika program dijalankan. Dikenal dengan memori program dan memori primer. Jenis memori akses acak. Memori sekunder. Dikenal juga dengan nama memori pembantu. Digunakan untuk menyimpan program dan data dalam volume yang besar. Memori lambat dan murah jenis memori semi acak. Contoh, floppy disk, hard disk, memori cache, sebuah penyangga tengah antara CPU dan memori utama. Kapasitas lebih kecil dibanding memori utama. Kecepatan berkali-kali dari memori utama sehingga waktu akses ke memori utama sering diambil alih oleh akses memori cache. Memori virtual, suatu fitur yang membantu menjalankan program yang panjang dalam sebuah memori fisik yang kecil. Sistem operasinya dengan cara mengatur program dengan hanya menyimpan sebagian ke memori utama dan menggunakan memori sekunder untuk menyimpan program keseluruhan. Ketika bagian program tidak terdapat di dalam memori utama maka diambil dari memori sekunder. Kemampuan baca tulis. Memori ROM read-only memory hanya boleh dibaca oleh CPU. Dapat melakukan operasi baca dan tulis memori semikonduktor baca tulis. RAM, Random Access Memory. Memori akses acak memori yang membolehkan pengaksesan ke suatu lokasi tanpa ada keterkaitan dengan posisi fisik dan tidak bergantung pada lokasi lain. Dengan kata lain, waktu akses sama untuk semua lokasi. Contoh, RAM dan ROM.
Memori akses urut pembacaan suatu lokasi dilakukan secara berurut di mana setelah operasi baca atau tulis dilakukan, baca tulis diletakkan di depan lokasi berikutnya. Karena itu waktu akses akan berbeda setiap lokasi. Contoh, pita magnetik dan pita kertas. Memori semi acak pemilihan lokasi yang akan diakses menggunakan dua langkah. Satu akses acak dan lainnya akses urut. Contohnya, memori magnetik, floppy disk dan hard disk. Selanjutnya membahas tentang adapun fungsi utama dari memori internal adalah A. Menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. B. Menyimpan data hasil pemrosesan ALU Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke piranti keluaran. C. Menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Selanjutnya kita akan membahas tentang laju pemindahan, transfer rate. Transfer rate adalah kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Bagi RAM, transfer rate sama dengan 1 waktu siklus. Bagi non-RAM, berlaku persamaan SEP. Dengan rumus, Tn sama dengan tadi kali N dibagi R. Keterangan, Tn sama dengan waktu rata-rata untuk membaca atau menulis sejumlah N bit. Ta sama dengan waktu akses rata-rata. N sama dengan jumlah bit. R sama dengan kecepatan transfer dalam bit per detik bps. Selanjutnya membahas tentang karakter fisik. Ada dua tipe fisik memori, yaitu 1. Memori semikonduktor. Memori ini memakai teknologi LSI atau VLSI, Very Large Scale Integration. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal misalnya RAM. 2. Memori permukaan magnetik. Memori ini banyak digunakan untuk memori eksternal yaitu untuk disk atau pita magnetik. Karakteristik fisik. Ada dua kriteria yang mencerminkan karakteristik fisik memori, yaitu 1. Volatile dan non-volatile. A. Pada memori volatile, informasi akan rusak secara alami atau hilang bila daya listriknya dimatikan. B. Pada memori non-volatile, sekali informasi direkam akan tetap berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Pada memori ini daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut. 2. Erasable dan non-erasable. A. Memori permukaan magnetik adalah non-volatile. B. Memori semikonduktor dapat berupa volatile atau non-volatile. Selanjutnya membahas tentang klasifikasi memori. Klasifikasi memori ada 4 yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan teknologi. Memori magnetic bubble, memori semikonduktor, memori core, memori optik. 2. Berdasarkan fungsi. Memori utama, memori sekunder, memori cache, memori virtual. 3. Berdasarkan akses. Memori akses acak, memori akses urut, memori akses semi acak. 4. Berdasarkan kemampuan. Memori baca tulis, memori baca saja. Selanjutnya perhatikan. Tabel kecepatan akses dapat dibuat hierarki memori seperti pada gambar di bawah ini. 1. Register memori. Merupakan jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat. Memori ini terdapat pada CPU prosesor. Contoh, register data, register alamat, stack pointer register, memory address register, IO input output address register, instruction register, DL. 2. Cache memory. Merupakan memori berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Cache memori ini ada di antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. 3. Hubungan antar memori. A. Hubungan harga. Semakin ke bawah adalah harganya semakin murah. Harga dihitung berdasarkan rupiah per bit data disimpan. B. Hubungan kapasitas. Semakin ke atas umumnya kapasitasnya semakin terbatas. C. Hubungan frekuensi pengaksesan. Semakin ke atas semakin tinggi frekuensi pengaksesan. Selanjutnya membahas tentang jenis memori utama. Ada dua yaitu RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. RAM, Random Access Memory. RAM adalah hardware di dalam perangkat gadget seperti komputer, smartphone, dan laptop.
RAM sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara, memori, serta berbagai instruksi program dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut. Sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses membuka data, penyimpan data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer. Semakin besar RAM yang dimiliki komputer, semakin cepat pula kinerja dari komputer tersebut. RAM dibagi menjadi dua tipe yaitu DRAM, Dynamic RAM, adalah memori utama dari komputer contoh FPM, EDO, SDRAM, RDRAM, DDR-SDRAM, DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM dan DDR4 SDRAM. SRAM, Static RAM, adalah RAM yang digunakan sebagai cache berkecepatan tinggi dan buffer. Arsitektur RAM, Random Access Memory. Lokasi alamat memori di mana saja dapat diakses semudah mengakses lokasi alamat lainnya dalam memori tersebut tanpa ada perbedaan waktu akses. Untuk melakukan pembacaan, pertama sel memori dipilih oleh sinyal, pilih, kemudian diikuti dengan sinyal kontrol, baca. Isi sel diberikan pada data keluar, D0 setelah melewati waktu akses. Untuk melakukan penulisan, pertama sel memori dipilih oleh sinyal, pilih, kemudian diikuti dengan pengiriman data pada data masuk, D1, dan mengaktifkan sinyal kontrol, tulis. ROM, Read Only Memory. ROM merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen dan data di dalamnya tidak dapat dimodifikasi. Dengan kata lain, ROM hanya bisa diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. ROM tidak termasuk dalam kelompok perangkat keras komputer yang berupa chip memori semikonduktor yang mana isinya hanya bisa dibaca saja. Bahkan, untuk menyimpan data pada ROM sangat tidak mudah. Biasanya, ROM berisi program-program yang default dari pabrik untuk menyimpan firmware. Jenis ROM. A. ROM Programmable Read Only Memory. Dapat diprogram sekali saja oleh programmer. B. EPROM Erasable Programmable Read Only Memory, atau RPROM Reprogrammable Read Only Memory. Dapat dihapus dengan sinar ultraviolet serta dapat diprogram kembali berulang-ulang. C. EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. Arsitektur ROM Read Only Memory. 4 bagian dasar. 1. Larik register. Menyimpan data yang telah diprogram ke dalam ROM. Setiap register berisi banyak sel-sel memori setara ukuran watt. Setiap register menyimpan watt 8 bit. Setiap register mempunyai 2 saluran masuk enable E, dan harus dalam keadaan high agar dapat ditempatkan pada bus. 2. Dekoder alamat. Dekoder baris, dekoder kolom. 3. Penyangga output. Data ke penyangga output akan melewatkan data ke keluaran data eksternal. Jika CS sama dengan high maka penyangga output berada dalam keadaan impedansi tinggi. Contoh, Intel 27C64 adalah sebuah ROM CMOS yang menyimpan 8192 x 8 berarti ada 8192 register. A. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. B. Memori semikonduktor yang tidak terhapuskan dan non-volatile adalah ROM. Selanjutnya membahas pertemuan ke-7, yaitu tentang teknik manajemen memori. Apa sih teknik manajemen memori? Itu, tanda tanya, tanda tanya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan contoh gambar memori dan gambar ALU dan di bawahnya ada diagram penyusun CPU dengan ALU. A. Pengembangan teknologi dalam perjalanan waktu menawarkan memori dengan kapasitas besar, kecepatan tinggi dengan harga murah. B. Untuk itu, perancang komputer menemukan beberapa teknik desain untuk mengembangkan memori kecil dan lambat disebut teknik manajemen memori. 4 teknik prosesor untuk memori yang lambat. Prefetch instruksi, interleave, memori buffer tulis, memori cache. Pertama prefetch instruksi. Tujuannya, untuk mendahului ketika ada instruksi dieksekusi oleh prosesor dan terdapat instruksi berikutnya dari memori utama.
Penyangga prefetch digunakan untuk menyimpan suatu antrian instruksi karena beberapa instruksi diambil sebelumnya dari memori utama. Prefetch instruksi adalah suatu fitur hardware dan program yang bukan menyangkut keberadaan antrian instruksi. Contoh, instruksi Skyarc adalah instruksi JUMP. Instruksi berikutnya tidak berada pada antrian, sehingga antrian kosong dan prosesor harus menunggu waktu pengambilan instruksi setelah setiap instruksi JUMP. Kedua, interleave memory, bandwidth memory, jumlah byte yang ditransfer per detik. CPU mampu menangani bandwidth yang lebih tinggi dari memori. Karena itu CPU harus istirahat, menunggu instruksi atau data dari memori. Interleave memory, suatu teknik reorganisasi memori utama menjadi modul-modul independen yang jamak agar bandwidth ditingkatkan menjadi beberapa kali. Kelemahan interleave memory, diperlukan pendekodean bank dan sirkuit enable. Hal ini meningkatkan biaya. Waktu tunda nominal didahului oleh sirkuit logika pendekode akses efektif dan bandwidth. CPU harus mempunyai sirkuit logika tambahan untuk memulai dan menangani serangkaian siklus baca-tulis memori. Ketiga, buffer tulis kebalikan dari prefetch instruksi. Buffer tulis berisikan alamat memori, data yang akan ditulis, fungsi, dapat digunakan untuk menyimpan informasi untuk lebih dari satu operasi tulis. Cara kerja, CPU menulis data ke memori utama dan buffer tulis menyimpan hasil dari suatu instruksi tersebut. Jika memori sibuk mengerjakan beberapa operasi, maka buffer tulis mengajukan waktu tunggu pada CPU. Keempat, memory cache adalah suatu buffer tengah antara CPU dan memori utama. Tujuan, untuk mengurangi waktu tunggu CPU selama pengaksesan memori utama. Akibat sistem tanpa memory cache, waktu akses memori utama lebih besar dari periode clock prosesor. Kecepatan CPU yang tinggi terbuang selama akses memori. Teknik manajemen memori. 1. Partisi. 2. Paging. 3. Segmentasi sederhana. 4. Virtual memory. Macam-macam operasi cache. A. Temporal locality. Instruksi yang sedang diambil dapat diperlukan kembali dengan segera. B. Spatial locality. Instruksi-instruksi yang berdekatan dengan instruksi sekarang dapat diperlukan segera. 3. Metode pemetaan memory cache. 1. Pemetaan langsung. 2. Pemetaan asosiatif penuh. 3. Pemetaan asosiatif set. Selanjutnya kita membahas tentang memori virtual. Diperlukan jika A. Ruang memori utama prosesor tidak cukup untuk menjalankan program besar. B. Ukuran fisik memori utama dibiarkan kecil untuk mengurangi biaya walaupun prosesor mempunyai ruang memori logik yang besar. Keuntungan. A. Ukuran program tidak dibatasi oleh ukuran memori fisik. B. Pemakai tidak perlu mengestimasi alokasi memori. C. Program dapat di-load dalam suatu area memori fisik karena program tidak menggunakan alamat fisik. 2. Metode implementasi memori virtual. A. Paging. Software sistem membagi program menjadi sejumlah page. B. Segmentasi. Pemrograman bahasa mesin menyusun program ke dalam segmen-segmen berbeda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you on next video.